Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Warisin Wabasit dari kelas 2D kelompok D12. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penetapan penentuan kadar sulfit dalam natrium sulfit. Tujuannya untuk mengetahui kadar sulfit dalam natrium sulfit. Dasar prinsip, dalam suasana asam sulfit akan dioksidasikan oleh iot yang ditambahkan berlebihan menjadi H2SO4. Kelebihan iot kemudian dititrasi dengan larutan standar natrium tiosianat atau Na2S2O3. Reaksi yang terjadi yang pertama yaitu reaksi pengasaman, di mana 2 Na2SO3 ditambah 2 HCl menghasilkan 2 NaCl ditambah H2SO3. Reaksi kedua yaitu reaksi penambahan iot secara berlebihan, di mana H2SO3 ditambah I2 ditambah H2O menghasilkan H2SO4 ditambah 2HI. Reaksi selanjutnya yaitu reaksi di mana reaksi terjadi ketika iot dititar dengan larutan standar, yaitu I2 ditambah Na2S2O3 menghasilkan Na2S4O6 ditambah 2 NaI. Selanjutnya, alat yang digunakan pada penetapan kali ini. Yang pertama yaitu Erlenmeyer ASA 300 ml. Yang kedua, buret 50 ml. Yang ketiga, pipet volume 25 ml. Keempat, pipet tetes. Kelima, pengaduk, corong gelas, labu ukur 100 ml, gelas piala 100 ml dan 500 ml. Kemudian bahan yang digunakan yang pertama Aquades, kemudian larutan Na2S2O3 5H2O, yang ketiga larutan iot, yang keempat yaitu contoh Na2SO3 atau natrium sulfit. Cara kerja, yang pertama, natrium sulfit atau contoh ditimbang seberat 0,5000 gram ke dalam gelas piala 100 ml. Kemudian dilarutkan lalu dibilas ke dalam labu ukur 100 ml. Kemudian diencerkan lalu dihimpitkan sampai mendekati garis meniskus. Kemudian dihomogenkan, lalu pada Erlenmeyer ditambahkan terlebih dahulu larutan iot yang berfungsi sebagai larutan atau zat ketiga yang ditambahkan secara berlebihan pada penetapan kali ini. Karena penetapan kali ini merupakan titrasi tidak langsung, di mana zat atau contoh tidak lambat atau sulit bereaksi dengan larutan standarnya. Kemudian ditambahkan HCl 4N sebanyak 10 ml. Tujuan penambahan HCl yaitu untuk mengasamkan larutan. Kemudian ditambahkan 100 ml Aquades. Kemudian setelah itu larutan contoh ditambahkan masuk ke dalam Erlenmeyer sebanyak 25 ml. Penambahan larutan contoh ditambahkan secara sedikit demi sedikit sambil digoyangkan agar mempercepat reaksi senyawa-senyawa yang ada di dalam Erlenmeyer tersebut. Setelah itu, iot yang berlebihan dititar dengan larutan standar natrium tiosianat Na2S2O3 sampai berwarna kuning muda. Kemudian titrasi dihentikan lalu ditambahkan larutan indikator. Mengapa indikator ditambahkan setelah larutan dititrasi sebahagian agar larutan indikator tidak mengikat larutan contoh yang masih banyak. Kemudian ditambahkan indikator amilum atau kanji
sampai berwarna biru. Kemudian dititar lagi sampai tak berwarna. Untuk data pengamatan pada praktikum kali ini, Anda dapat melihatnya di atas. Untuk perhitungan yang sesuai dengan penetapan kali ini, Anda dapat menggunakan perhitungan sebagai berikut, yaitu kadar sulfit sama dengan faktor pengenceran dikali volume iot dikali normalitas iot dikurang volume tio dikali normalitas tio dikali BE dibagi miligram contoh. Miligram contoh merupakan miligram natrium sulfit yang ditimbang sebelumnya, yaitu 0,5000 gram, kemudian dikali 100%. Fp atau faktor pengenceran didapatkan dari volume keseluruhan larutan, yaitu 100 ml, dibagi volume larutan contoh yang diambil untuk direaksikan, yaitu 25 ml. Jadi faktor pengenceran nilainya 100/25. Volume iot didapatkan dari volume iot yang ditambahkan pada Erlenmeyer, yaitu 25 ml. Sebelumnya kelupaan disebut. Kemudian normalitas iot didapatkan dari botol atau kemasan iot tersebut. Volume tio didapatkan dari hasil titrasi. Sedangkan normalitas tio didapatkan dari botolnya. Kemudian BE atau bobot ekuivalen didapatkan dari massa relatif contoh dibagi valensinya. Kemudian dikali 100% dan dibagi dengan miligram contoh. Untuk perhitungan yang lebih jelas, Anda dapat melihatnya di atas. Nah, kesimpulan pada penetapan kali ini yaitu dari hasil praktikum dapat disimpulkan bahwa kadar sulfit dalam natrium sulfit sebesar 53,30%. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.